tadi pemeriksaan terhadap beliau, klien kita, pelapor dalam hal ini Mbak MZ, dan alhamdulillah semua berjalan baik, lancar, tepat. Kita tadi kurang lebih ya 2 jam, hampir 2 jam lah. Kita santai-santai ngobrol ya. Kalau bukti kita juga lengkap, nah insya Allah kuat. Jadi ya semua berjalan baik dan lancar. Berapa bukti nih Bang yang diajukan tadi? Tadi ada segini. sekitar ya lumayan banyak lah. Karena ada kan banyak ya video dan juga screenshot dari apa yang disampaikan di berbagai media sosial dalam hal ini. Sehingga itu yang kemudian kita jadikan sebagai ini. Untuk pertanyaan sendiri tadi berapa Bang mungkin? Ada 18 pertanyaan. Seputar apa aja tadi yang ditanya? Iya, tadi seputar postingan saudara MI yang menyebutkan kalau penghargaan saya itu nembak. Terus juga seputar dia memposting tas saya katanya KW. Terus udah kayak gitu dia memposting juga banyak lah pokoknya. Kalau disebutin satu-satu karena setiap hari postingan. Karena sepertinya memang nggak ada kerjaan, jadi ya sukanya atau mungkin karena ngefans sama klien kami, jadi selalu ngikutin kemana klien kami pergi. Ya mungkin wartawan tahu lah. Bisa dilihat juga di. Jadi teman-teman lebih tahu lah. Wartawan lebih tahu lah, kan aku nggak usah pansos. Dia bilang katanya aku yang pansos, aku nggak usah pansos. Mungkin dari dulu juga udah pada tahu gitu kan. Kalau aku kan orang bisnis gitu, jadi untuk apa pansos? Aku sibuknya cari uang, bukan cari muka di sensasi. Iya. Mbak Met, lelah nggak sih Mbak Met? Lelah banget. Jujur aku kalau bermasalah sama orang yang aku kenal nggak apa-apa. Kalau misalkan aku memang salah nggak apa-apa. Tapi di sini aku di-spill terus gitu. Orang kan lama-lama enek ya. Namanya sabar tuh ada batasnya gitu. Jadi kalau misalkan kita disenggol terus ya lama-lama juga ngamuk gitu, ngebangunin serigala tidur. Iya. Teh, untuk ada kabar Asia berdamai dengan pihak sana itu benar nggak sih Teh? Sebenarnya aku tuh orangnya sangat pemaaf. Jadi pun walaupun dia memfitnah aku segala macam, aku tidak menutup kemungkinan kalaupun dia mengakui semuanya, aku akan memaafkan gitu. Jadi aku lebih baik fokus sama bisnis aku, sama keluarga aku, sama apa tujuan yang mau aku capai. Minggu depan insya Allah aku mau ke Solo. Aku punya masjid peninggalan kakek aku di sana. Ada yang mau ikut? Jadi aku mau bikin pesantren di sana. Insya Allah nanti minggu depan aku mau berangkat. Jadi aku fokus sama hal-hal yang lebih penting aja sih. Yang positif lah. Mbak Met, sebenarnya yang berteman lama dengan VA ini Mbak Met atau Ica ya? Saya. Oke, berarti Ica bisa dibilang hanya teman barunya. Aku nggak tahu. Tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Iya, dan Ida sama Siska itu pembantunya Eca dari saya. Saya yang kasih. Oke, berarti bisa disebutkan bahwa MI ini sebenarnya yang pansos dengan isu-isu VA dan Gala sendiri. Biar teman-teman yang mengambil kesimpulan. Aku sama Eca itu kenal dari 2015. Tapi sebenarnya 2013 sudah kenal, tapi nggak keep kontaknya mulai 2015 gitu. Jadi dari situ dekat sering main bareng, sering nginep, sering pinjem-pinjeman tas ya, bukan menipu tasnya. Di sini aku tekankan tuh, tadi masuk juga ke poinnya ya Bang ya. Katanya dia bilang aku menipu Eca tas 500 juta, dan itu tasnya sudah saya kembalikan ke keluarganya, bukan karena saya mau pansos juga, karena saya nggak tega megang tas itu ya Bang. Masih wangi Eca, masih ada barang-barangnya Eca, jadi saya kembalikan kepada keluarganya aja. Mbak Met, miris nggak sih lihat adanya konflik VA ini Mbak Met? Miris. Demi Allah Rasulullah ya. Ini aku 2 hari lalu dimimpiin beliau. Dimimpin gimana tuh Mbak Met? Datang aja di depan muka aku, dia senyum. Cuman itu aja. Demi Allah aku dicerita sama Om Dodi ketika itu momennya itu ketika pulang ngajak makan Om Dodi sama maminya. Kayaknya dia happy. Tapi nggak ada yang disampaikan ya? Nggak ngomong apa-apa. Berarti banyak yang memanfaatkan dengan adanya VA dan Gala ini ya? Aku bingung banget gitu loh di sini. Aku tuh temenan udah lama, sampai lo kemana aja sih dulu pas kasus yang di Surabaya, pas kasus yang di Jakarta apa segala macem. Aku ada terus, tapi kan aku nggak muncul gitu loh. Untuk apa gitu kan? Sekarang orangnya udah nggak ada, digembar-gembor sahabat sejati, sahabat selamanya, bestie gitu kan. Itu. Berarti ada
bisa disebut bahwa MI ini memang ingin bermain dengan ini ya. Ingin kenalan mungkin sama saya. Kenalan dulu dong ya kan. Oke. Masa tersaingnya Mbak. Gini ya, aku kan nge-scroll DM Instagram aku. Ini tuh orang siapa ya, nge-spill terus. Ternyata pernah foto barengan, dia nge-tag aku tapi nggak aku notice gitu. Itu mungkin awalnya. Berarti ingin ini selesai. Aku ingin ini selesai. Atau Aku ingin- melaporkan dia, bukan ingin memenjarakan dia seperti yang dia omongin kan. Tungguin aja nanti Medina pakai baju oranye apa segala macam. Enggak, aku nggak ada niatan seperti itu. Aku pengen damai. Oke, lalu bagaimana dengan yang di Polres Jaksel itu sendiri? Katanya tidak ada kekerasan terhadap Mbak Medina. Itu kan udah di SP3. Itu kan namanya kewenangan penyidik ya Om ya. Aku sih nggak apa-apa. Yang penting nanti kita buktikan saja gitu. Kalau misalkan memang itu laporan palsu, kan ada tragedi di situ. Kalau palsu kan mengada-ngada, nggak ada kejadiannya. Kalau ini kan kejadiannya ada. Berarti kan kita harus tanda kutip ini ada apa gitu. Itu aja sih. Kak Medina kemarin udah sempat minta maaf nih ke Marisa. Udah ada respon belum dari Marisa? Aku belum pernah minta maaf. Oh, Marisa kemarin sempat bilang udah minta maaf Kak Medina. Yang ada Jadi- dia ngamuk-ngamuk ke suami aku di telepon. Ajarin lo istri lo apa segala macam pakai bahasa-bahasa kasar, ada rekamannya. Jadi Kak Medina membantah ya? Maksudnya melalui Pak Jamal mungkin ada permintaan maaf Ini nggak? saya gini, Maci waktu itu memberikan surat permintaan maaf kepada pihak Marisha karena memang ada undang-undangnya ya Bang ya. Ada undang-undangnya itu memang untuk restoratif Restoratif justice. justice. Jadi bukan minta maaf personal, minta maaf ya, bukan gitu. Itu emang udah ada ininya. Kelengkapan formil aja ya? Formel aja. Tapi berarti ingin mediasi? Ingin, Ini terbuka. tapi aku ingin mediasi tapi nggak mau digituin lagi. Nggak mau digituin? Digituin tuh maksudnya dilangkahin Jadi duluan. gini, mediasi itu kan artinya mempertemukan berbagai macam pikiran, pendapat yang tadinya salah paham antara satu dengan yang lain. Kita sepakati bahwa ayo mari kita lupakan semua masa lalu, mari kita menatap ke depan yang lebih baik. Nah kalau memang semua kita berada dalam frame pemikiran seperti itu, it's okay, ayo mari kita duduk. Dan klien kami juga membuka diri, membuka hati, membuka waktu, ruang dan sebagainya untuk bila mana toh ada ruang ke situ, ya mari. Itu terbuka. Bang, ini undang-undang ITE Bang. Ya, Ini undang-undang ITE. ya iya, Laporan mana ini. teh? Nah, Mana iya. teh? Nah. Pasal 27. Iya. Jadi sebenarnya di sini tuh aku mau meluruskan ya. Dari awal aku tidak pernah kenal sama dia. Sampai aku minta tolong ke almarhum, minta nomor WhatsApp-nya dia, tidak digubris. Aku minta, ayo kita tabayun. Aku punya buktinya semua gitu. Jadi ini orang aku nggak kenal entah berantah dari mana siapa. Tiba-tiba nyenggol aku, tiba-tiba kasusnya panjang seperti ini, tiba-tiba aku jadi tersangka apa segala macam, aku nggak tahu. Jadi intinya di sini karena aku punya mental illness, jadi namanya orang kalau udah disenggol-senggol terus kan pasti emosi. Orang normal pun yang nggak punya penyakit mental juga emosi dong. Gitu. Jadi intinya sih aku sih mau memaafkan, cuman harus saling memaafkan gitu. Ya, dan itu dunia akhirat damainya. Kalau memang toh damai, ayo kita berdamai. Tapi damai dunia akhirat, tidak boleh ada lagi kemudian bully-bulian, ada lagi hal lain yang seperti selama ini berkembang. Ya kayak, Supaya selesai. kayak kemarin aja, mudah-mudahan emang ya. Kayak kemarin aja aku ngasih cincin ke Fuji yang dikasih dia yang ngecek. Iya. Urusannya apa? Ya kan, jadi melebar lagi. Oke. Oke, ini selanjutnya apa nih setelah pemeriksaan hari ini? Udah sih kita tuh Kembalikan ke tinggal pemeriksaan saksi sama pemanggilan MI, udah. Update yang kasus Medina jadi TSK sekarang udah sampai mana Bang? Ada panggilan lagi nggak? Belum? sementara belum ada. Belum ada ya? Medina juga masih santai ya maksudnya? Iya, Santai lah. Orang Indonesia tuh nganggapnya itu kalau tersangka tuh udah pakai baju oranye gitu, dipermalukan di depan orang. Padahal kan namanya tersangka tuh masih disangka gitu. Masih dia butuh proses lagi. Proses lah, masih kejaksaan apa segala macam, masih panjang banget waktunya.